25 hari buron, seorang pria pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Pangandaran, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui penganiayaan dipicu dendam pribadi pelaku terhadap korban. EP alias Nomo pelaku penganiayaan terhadap tetangganya Nurholik diringkus anggota Satreskrim Polsek Pangandaran dibantu tim Polda Jabar. Pelaku ditangkap di tempat indekosnya di Ciracas, Jakarta Timur usai 25 hari buron. Diketahui sebelumnya pelaku telah menganiaya tetangganya Nurholik menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian telinga, kepala serta tangan. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan aksi penganiayaan dipicu dendam pribadi pelaku terhadap korban. Selanjutnya berkas kasus penganiayaan ini dilimpahkan ke unit Reskrim Polres Pangandaran. Ya alhamdulillah lah. Ya untuk sementara pelaku ditangkap di Jakarta, tepatnya di Ciracas. Kebetulan pelaku ini kos di daerah Ciracas, Jakarta Selatan. Sendiri terus ada? Sendiri. Sebelumnya Nurholik warga Dusun Munggang Gondang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh EP yang tak lain tetangganya sendiri. Peristiwa terjadi saat istri dan suaminya tengah berada di depan rumahnya. Tiba-tiba didatangi pelaku sambil membawa golok dan langsung melayangkan ke tubuh korban. Usai beraksi, pelaku pun melarikan diri. Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur membunuh tetangga depan rumahnya. Pelaku mengaku dendam lantaran pernah disiram air oleh korban yang sedang menyiram tanaman di rumahnya. Muhammad Ali, warga Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur ini ditangkap tim buru sergap Satreskrim Polres Pasuruan Kota di tempat persembunyiannya. Pemuda 30 tahun ini merupakan tersangka pembunuhan Zaki, usia 60 tahun, yang juga tetangga rumahnya. Pelaku mengaku dendam pada korban karena pernah disiram air oleh korban yang sedang menyiram tanaman di rumahnya. Pelaku kemudian merencanakan menghabisi korban menggunakan senjata tajam saat baru pulang dari masjid. Ada cekcok sempat di perumahan atau di lingkungan dari pelaku dan korban ini yang kebetulan mereka adalah tetangga. Dan hal tersebut sempat dimediasi oleh perangkat desa namun tidak berhasil karena di sini ada omongan dari korban sendiri untuk menantang si pelaku untuk berkelahi. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pasuruan Kota. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, Zaki, seorang lansia ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Es Parman, Kelurahan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pria berusia 60 tahun ini tewas karena luka tikaman di dada yang dilakukan oleh tetangga depan rumahnya. Jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya. Membela ayahnya yang telah terluka saat berduel, seorang pemuda di Tanggamus, Lampung membunuh lawan duel sang ayah yang merupakan tetangganya. Duel maut dua bapak bertetangga ini dipicu dendam pribadi. AS, pemuda warga Pekon Gunung Doh, Tanggamus, Lampung ini ditangkap usai membunuh Hasudin, pria Parubaya yang juga tetangganya. Selain AS, Polres Tanggamus juga menangkap MH yang juga ayah dari AS. Namun MH masih terus dirawat lantaran terluka usai berduel dengan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah senjata tajam yang digunakan dua pelaku dan korban saat berduel. Insiden berdarah ini bermula saat pelaku MH terlibat cekcok dengan korban yang dipicu dendam lama antar keduanya. Cekcok korban dan pelaku MH ini berujung duel menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan keduanya terluka. Pelaku AS yang melintas di lokasi dan marah melihat ayahnya terluka, lalu menikam korban hingga tewas. Tempat kejadian perkara berada di jalan umum Pokon Banding
Kecamatan DNS. Korban meninggal dunia bernama Pak Asudin, usia 56 tahun, di Puskesmas daerah Sandi, mengalami luka tusuk di punggung dengan berjumlah 4 tusukan. Mengenai kronologis dari kejadian awal, yaitu adanya percekcokan, ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Sebelumnya duel maut antar tetangga ini terjadi di Jalan Banding, Bandar Negeri Semuang, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang disaksikan banyak warga karena terjadi pada siang hari. Korban Hasanuddin yang tewas di lokasi kejadian karena 4 luka tusuk di tubuhnya telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara 2 pelaku yang juga ayah dan anak kini mendekam di sel tahanan Polres Tanggamus dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, Kepala Desa Kuala 12 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tewas dibunuh seorang warganya saat sedang berwudu untuk sholat maghrib di masjid. Pelaku dendam dituduh korban mencuri mesin speedboat dan menilai korban sosok yang tidak ramah. Ari Anggara bin Sarman digelandang aparat Polres Ogan Komering Ilir lantaran membunuh Kepala Desa Kuala 12 Kecamatan Tulung Selapan yang juga tempat tinggalnya. Korban Antoni bin Mesir dianiaya dengan senjata tajam saat sedang berwudu untuk salat maghrib di masjid. Karena menderita 4 luka tusuk, korban terjatuh ke sungai dan meninggal dunia. Pelaku mengaku dendam lantaran dituduh mencuri mesin speedboat pada 2018 lalu. Selain itu, korban dianggap sebagai sosok yang tidak ramah pada warga desanya. Ada surat panggilan pokoknya dari Kapolsek masalah mesin speedboat. Tahun berapa nih? Tahun 2018. Masalah speedboat apa mesin speedboat? Mesin speedboat. Kau dituduh apa? Dituduh maling. Oh, dituduh maling. Direndam kau? Iya. Polisi menyita barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat membunuh korban. Itu Pak almarhum melihat ke beliau ini, tapi tidak negor. Nah, jadi merasa tersinggung juga. Kemudian karena ada dendam lama, kemudian si pelaku Ari Anggara masuk ke dalam dapur, ngambil pisau. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Kepala Desa Kuala 12 Antoni bin Mesir tewas ditikam salah seorang warganya. Jasad korban ditemukan di sungai dekat masjid. Korban saat itu sedang berwudu untuk sholat maghrib didampingi 2 pegawainya. Jenazah korban sudah dimakamkan di TPU Desa Kuala 12 yang dihadiri warga desa. Mantan Kepala Desa Tapus Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan tetangga akibat dendam kesumat. Korban dianiaya hingga tewas di depan anak dan istrinya. Pelaku terbukti merencanakan pembunuhan korban dibantu sang adik yang bekerja sebagai satpam. Kakak beradik Safri dan Tambun ditangkap aparat Satreskrim Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan atas kasus pembunuhan seorang pria, Rashid Gandhi, serta penganiayaan terhadap istri korban. Meski sempat buron, polisi berhasil menangkap keduanya di rumahnya di Desa Tapus, Lembak, Muara Enim. Dari keterangan Safri, mantan kepala desa Tapus yang merupakan otak pembunuhan, dirinya menyimpan dendam kesumat kepada korban. Pasalnya antara pelaku dan korban sering terlibat cekcok dan pernah beberapa kali didamaikan pihak ketiga. Pelaku kemudian merencanakan membunuh korban saat dirinya bersama adiknya Tambun berpapasan di jalan desa dengan korban. Pelaku kemudian putar arah dan membuntuti korban sampai wilayah Tol Palindra, Desa Sungai Rambutan. Korban kemudian dianiaya dengan senjata tajam di depan anak dan istrinya hingga tewas. Kedua pelaku juga sempat melukai istri korban yang berupaya menolong suaminya. Sementara kedua anak korban selamat. Melakukan tindakan pembunuhan tersebut, korban dan pelaku sudah ada masalah, sudah didamaikan sebanyak 3 kali. Dari situ timbullah dendam pribadi maupun dari korban dan tersangka. Kita ini dendamnya dendam
pribadi, karena si pelaku ini sering kalau bahasa ininya sering mengejek. Kedua tersangka diancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Ya pemirsa, jalinlah hubungan antar tetangga dengan baik karena tetangga merupakan saudara paling dekat dengan kita. Ya pemirsa, tak bayar usai makan sejumlah pemuda aniaya seorang pedagang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.